Pada mulanya bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Hari pertama, Allah menciptakan terang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima, Allah menciptakan makhluk air dan burung di udara. Hari keenam, Allah menciptakan binatang dan manusia segambar dan serupa dengan Allah, yaitu Adam dan Hawa. Dan hari ketujuh, Allah berhenti dan menguduskannya. Setelah itu, Tuhan menempatkan mereka di sebuah taman bernama Taman Eden. Tuhan berfirman demikian. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Tapi pohon yang di tengah-tengah taman itu, pohon pengetahuan dan baik dan yang jahat, jangan sesekali kamu makannya. Apabila kamu memakannya, maka kamu akan mati. Suatu hari, Hawa digoda oleh ular untuk memakannya buah tersebut dengan kata-kata manis. Pohon di tengah taman ini, kamu tidak boleh makan buahnya, bukan? Sesekali kamu tidak akan mati, tetapi matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang buruk. Hawa melihat buah itu kelihatan enak, jadi ia mengambil buah dari pohon itu dan memakannya, lalu memberikannya pada Adam. Setelah mereka memakannya, mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi mereka mengambil beberapa daun ara dan membuat cawat, dan mereka bersembunyi. Ada suatu hari, Allah berjalan-jalan ke taman itu dan ia berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itulah aku bersembunyi. Siapa yang memberitahu engkau bahwa kamu sedang telanjang? Apakah kamu mau makan buah yang kularang itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah itu dan aku memakannya. Apa yang kamu lakukan, Hawa? Ular itu yang memperdaya aku. Tuhan memberitahukan akibat yang masing-masing diderita oleh Adam dan Hawa, serta ular itu dan sekitarnya. Kemudian Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengusir mereka dari Taman Eden, dan dikirimnya kerup yang berjaga-jaga di jalan menuju pohon kehidupan. Adam, engkau akan bersusah payah dalam mencari rezeki di seluruh hidupmu. Dan kepadamu, Hawa, engkau akan bersusah payah mengandung dan melahirkan anakmu. Dan engkau, ular, engkau akan berjalan menggunakan perutmu, dan debu tanahlah menjadi makananmu. Beberapa masih kemudian, Allah berjanji kepada bapa-bapa leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia berjanji kepada Abraham, yaitu pertama keturunan dan yang kedua tanah. Allah menggenapi itu melalui keturunan Yakub yang berada di Israel, yang sekarang telah menjadi sebuah bangsa di Mesir sebagai budak. Allah mempersiapkan Musa membebaskan umatnya. Allah memperkenalkan diri sebagai Aku Ada yang Aku Ada. Musa, umatku sangat menderita. Aku memilih engkau untuk membebaskan mereka. Aku tidak bisa, Tuhan. Aku akan membantumu dan mendampingi engkau. Tapi aku tidak pandai berbicara, ya Tuhan. Abangmu Harun bisa membantumu. Lalu pergilah Musa ke Mesir. Namun Tuhan menghukum Musa karena Musa memiliki dosa. Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan hanya mengizinkan dia melihat tanah perjanjian dari atas Gunung Nebo saat sebelum ia meninggal.
Untuk itulah Musa perlu menunjukkan satu orang anak, yaitu Yosua. Yosua berhasil membawa bangsa Israel melewati rintangan dan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setelah Yosua mati, bangsa Israel kembali berbuat dosa. Allah pun murka dan orang Israel berseru kepada Allah meminta pemimpin bagi mereka. Lalu Allah mengangkat hakim pertama yaitu Otniel dan hakim selanjutnya yaitu Gideon. Dua hakim ini berhasil mengalahkan musuh dan menyelamatkan orang Israel. Namun mereka memiliki satu hakim yang paling buruk, yakni Simon, di mana ia mengakhiri hidupnya tidak taat kepada Allah. Hakim terakhir bangsa Israel adalah Samuel. Dan pada pemerintahan Samuel sebagai hakim, orang Israel meminta raja bagi mereka. Samuel pun kesal, lalu ia berdoa kepada Tuhan. Maka Samuel mengangkat Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Pemerintahannya ditandai dengan mulai berkuasa Roh Allah atasnya. Saul menjadi raja yang tidak taat dan dikenal sebagai raja yang jahat. Sebab itu berakhirlah pemerintahan Saul dengan ditandai Roh Allah meninggalkannya. Kemudian Daud menjadi raja yang dipilih Allah untuk menggantikan Saul. Kemudian Samuel mengurapi Daud. Dalam masa pemerintahan Daud, ia berhasil mempersatukan suku-suku di Israel dan membentukkan pemerintahan monarki. Pada masa tuanya, Daud memilih anaknya Salomo untuk menggantikan dia menjadi raja. Dalam masa pemerintahan Salomo, ia berhasil menggenapi semua janjinya, namun pada akhirnya ia juga membawa bangsa Israel melanggar perjanjian dengan Allah. Ia melakukan seperti raja bangsa lain lakukan, sehingga kerajaan-kerajaan dikoyakan dan terbagi dua suku di selatan yang disebut Yehuda, dipimpin oleh anaknya Rehabeam, dan 10 suku di utara disebut Israel, dipimpin oleh Yerobeam. Dan muncullah raja-raja yang memimpin bangsa Israel. Allah mengingatkan bangsa Israel lewat para nabi agar tetap setia kepada perjanjiannya, dan jika mereka melanggar, mereka akan dikeluarkan dari tanah perjanjian. Namun Allah juga berjanji akan ada perjanjian baru yang digenapi oleh Tuhan Yesus melalui pengharapan mesianik Israel. Karena kegagalan Israel menaati kerajaan Allah, maka Allah menghukum mereka dengan membuang mereka dari tanah perjanjian. Allah memakai bangsa Asyur, bangsa Babel, dan bangsa Persia sebagai alat untuk menghukum bangsa Israel. Pada akhirnya, bangsa Israel akan kembali dari pembuangan lewat seorang pemimpin untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci yang sudah dihancurkan, yakni Nabi Nehemia. Namun, bangsa Israel tetap berbuat dosa, sehingga Allah mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan adalah sebuah tanggung jawab yang utama, di mana kita belajar untuk tetap percaya walaupun banyak tantangan dalam hidup kita. Dan apa yang Dia lakukan oleh Tuhan adalah baik bagi kita dan sudah direncanakan oleh Tuhan. Kita harus percaya kepadanya karena Ialah yang menciptakan kita, dan Ia menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Demikianlah refleksi dari kami kelompok 11. Tuhan Yesus memberkati.